Merasa lelah luar biasa secara mental dan emosional. Pembahasan ini bantu Anda kenali dan cegah burnout sebelum terlambat. Selamat datang di Hening Sejenak. Hari ini kita mau kupas tuntas soal burnout nih. Ini kondisi yang jauh lebih rumit dari sekedar capek biasa abis kerja seharian. Kita akan coba bedah bareng ya dari rangkuman berbagai info. Apa sih sebenarnya burnout itu? Terus apa pemicunya yang kadang nggak kita sadari? Dan yang paling penting, gimana cara menghindarinya? Tujuannya biar Anda semua bisa lebih awas gitu, lebih peka sama sinyal-sinyalnya, baik di diri sendiri atau mungkin orang dekat. Dan ya punya bekal buat jaga energi. Oke, kita mulai ya. Jadi kita luruskan dulu nih, apa sih sebenarnya burnout ini? Sering banget kan disamain sama stres biasa, tapi ini beda ya. Rasanya tuh kayak terkuras habis, fisik, mental, emosi semua kena. Sindrom kelelahan kronis. Penyebabnya ya stres yang numpuk nggak kelar-kelar, nggak dikelola dengan baik. Bisa dibayangin nggak, otak kita kayak dipaksa masuk mode survival terus-terusan. Mode hemat daya lah kasarnya. Akibatnya, fatal juga. Kemampuan kita mikir jernih, motivasi, kreativitas, bahkan kendali emosi, itu bisa turun drastis. Ini bukan sekedar mager, ini kondisi klinis. Oke. Jadi ini respons tubuh sama pikiran kita ya, terhadap tekanan yang nggak berhenti-berhenti. Nah, pemicu utamanya apa aja nih? Stres kronis tadi jelas ya, salah satunya. Hidup kayak selalu dalam mode darurat gitu, ya pasti nguras energi vital kita lah ya. Beberapa telaah juga kan nunjukin stres kayak gini tuh dampaknya fisik, nyata, bukan cuma di kepala. Betul. Kaitan stres kronis sama kesehatan fisik itu kuat banget, udah banyak buktinya. Tapi ada yang menarik nih dari beberapa materi yang kita kumpulin. Ada faktor lain yang sering luput dari perhatian, yaitu melakukan aktivitas sehari-hari secara mindless, tanpa kesadaran penuh. Jadi kita kayak terjebak rutinitas, tapi nggak bener-bener hadir gitu. Nah, itu ternyata bisa nguras energi mental juga loh. Mindlessness, maksudnya gimana tuh? Kayak jalanin hari pakai mode autopilot gitu, sampai akhirnya jenuh dan hampa. Persis. Itu dia. Pas kita berhenti merhatiin hal-hal kecil, detil baru, atau ya interaksi dalam rutinitas kita sehari-hari, entah itu di kerjaan, di rumah, pas sosialisasi, otak kita jadi kurang dapat stimulasi baru. Lama-lama ya gitu, bisa bikin lelah mental, rasa hampa. Ada lagi yang cukup unik nih, muncul juga di beberapa analisis. Fenomena burnout yang justru kejadiannya setelah seseorang capek tujuan besar, yang udah lama banget dikejar. Wah, itu ironis banget ya kedengarannya. Udah susah payah capek sesuatu, kok malah jadi hampa dan capek gitu. Kenapa bisa ya? Ya bisa jadi karena kehilangan purpose, tujuan yang selama ini jadi pendorong utamanya itu hilang. Begitu tujuan tercapai, muncul kekosongan. Muncul pertanyaan, terus ngapain lagi nih? Kalau nggak ada tujuan baru atau makna lain yang bisa ngisi, ya kekosongan ini bisa berkembang jadi burnout. Ini nunjukin betapa pentingnya punya makna dan arah ya buat jaga kesehatan mental kita. Oke, ini nih bagian pentingnya. Gimana cara menghindarinya? Tadi udah disinggung soal mindfulness ya, sebagai lawan dari mindlessness. Berarti ngelatih diri biar lebih sadar, lebih hadir di tiap momen itu penting banget ya. Kayak nyoba nemuin hal baru atau menarik dalam rutinitas yang itu-itu aja. Mindfulness itu bisa dibilang salah satu pilar pencegahan burnout yang paling efektif. Dan ini bukan cuma soal meditasi ya, tapi lebih ke melatih perhatian kita pada saat ini. Apapun yang lagi kita lakuin. Ini bantu banget buat menyegarkan otak dan ngurangin rasa jenuh. Selain itu, ada hal mendasar tapi sering banget diremehin. Istirahat yang berkualitas. Tidur cukup itu vital, jelas. Tapi istirahat di sini juga maksudnya jeda. Jeda yang benar-benar bikin pulih gitu. Fisik dan mental. Dan tentu, manajemen stres ya. Ini bukan berarti ngilangin stres sama sekali kan? Mana mungkin ya. Tapi lebih ke gimana kita respon stres itu. Mungkin bikin batasan yang lebih jelas gitu ya, antara kerjaan sama kehidupan pribadi. Atau nyalurin energi ke hobi yang kita suka. Tepat. Mengelola stres itu ya artinya kita bangun benteng pertahanan diri. Bisa macam-macam caranya. Teknik relaksasi, olahraga, nentuin prioritas, belajar bilang enggak, atau ya apa aja lah yang bantu Anda isi ulang energi. Satu lagi nih, yang penting banget. Jangan pernah merasa tabu atau lemah buat cari bantuan. Nah, ini poin bagus banget. Minta bantuan
entah ke teman, keluarga, atau ke profesional kayak psikolog atau konselor, itu sering dianggap tanda lemah. Padahal kebalikannya ya. Justru itu tanda kekuatan loh, tanda kesadaran diri. Ngakuin kalau kita butuh dukungan dan berani nyari itu langkah krusial banget. Baik buat mencegah atau ngatasin burnout. Seringkali kita butuh banget perspektif dan bantuan dari luar. Oke. Coba kita rangkum sedikit ya poin-poin pentingnya. Jadi, burnout ini kondisi serius. Gabungan capek fisik, mental, emosional, gara-gara stres kelamaan. Pemicunya bisa macam-macam. Tekanan terus-menerus, rutinitas yang mindless atau tanpa sadar, bahkan rasa hampa setelah capai tujuan. Tapi kabar baiknya, ini bisa dicegah dan diatasi. Kuncinya tadi di mindfulness, terus istirahat yang cukup dan berkualitas, proaktif kelola stres, dan jangan ragu cari bantuan kalau perlu. Ya, setelah dengar semua ini, mungkin ada satu pertanyaan reflektif nih yang bisa Anda bawa pulang. Coba pikirin, berdasarkan kondisi Anda sekarang, langkah konkret paling kecil apa ya yang bisa Anda lakukan mulai hari ini? Untuk lebih menjaga energi mental dan emosional Anda, biar nggak sampai terkuras habis kena burnout. Terima kasih banyak sudah menyimak kupasan kita di Hening Sejenak. Ngomong-ngomong nih, Anda udah nonton sampai akhir gini tapi kok belum follow, subscribe, atau kasih like juga ya? Jangan-jangan Anda benci kami nih. Bercanda kok. Sampai jumpa di kesempatan lainnya ya.